Di zaman media sosial begitu gencar, wasilah komunikasi itu lewat WA, maka harus pandai-pandai kita menyikapi. Komunikasi memang tidak harus langsung ya, bisa juga lewat WA, tapi kita harus pandai melihat apakah itu pesan-pesannya sahih atau tidak, atau syubhat-syubhat yang dimunculkan. Kan sekarang ini kan zaman buzzer ya. Nah itu harus hati-hatilah pokoknya. Tanpa menyebut siapapun, tapi ada kaidah. Ketika kita belum yakin kebenarannya, Quran memerintahkan pada kita untuk bertanya pada yang mengetahui. Quran surat 16 ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau engkau tidak mengetahui. Jadi hati-hati. Kalimatnya bagus, tapi barangkali harus kita lihat sahih atau tidak. Khawatir kita menyebarkan hal-hal yang bukan saja tidak bermanfaat, tapi bisa menjerumuskan orang lain. Kan banyak postingan-postingan semacam itu. Memang orang Indonesia ini pandai menyikapi ya. Kalau itu kebaikan, nggak pakai dalil pun bisa dipakai katanya. Contohnya apa? Peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cepat-cepatlah ke penghulu, tidak enak hidup sendirian. Masya Allah. Itu katanya benar nggak? Benar juga. Masya Allah ya. Hati-hati tapi. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada benarnya, tapi jangan bilang ini hadis. Bahkan kadang-kadang terlalu semangatnya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadisnya riwayat siapa itu? Tapi kalau kalimat itu kalimat inspiratif, ya sampaikan ini kalimat inspiratif. Sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga itu. Mengetuk pintu langit, itu inspirasi. Tapi ada hadis yang disebutkan Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa hambanya. Jadi urusan pintu dan berapa pintu, 1000 pintu pun Allahu a'lam. Itu kalimat yang menyentuh hati saja. Kalau dikatakan itu prosa boleh saja. Tapi hadis kalimat kata pintu di situ itu yang ada apa? Abwabul jannah, pintu surga. Pintu taubat. Nah, kesempatan untuk orang bertaubat. Jadi mengetuk pintu langit lebih kepada spirit yang dibangun kepada kita untuk menggunakan waktu istimewa tersebut. Karena itu waktu yang paling mahal ketika orang tidur lelap. Sampai Nabi mengatakan, "Wassallu billaili wa nasu niyamun tadkhulunal jannah bisalamin." Salat malamlah engkau akan masuk surga ketika orang tidur lelap. Mahal sekali amalan itu ya. Jadi nggak usah sibuk mikirin pintu sebenarnya. Yang paling penting adalah masukin pintu masjid, ya kan? Memakmurkan masjid, karena langsung dapat naungan perlindungan kelak di akhirat bagi orang yang terpaut hatinya kepada masjid. Wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, ingin memakmurkan masjid. Masya Allah. Ini wajah-wajah ahli masjid semua ini. Amin. Semoga kelak kita dikumpulkan Allah di surga. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Nikmat. Selain dapat ilmu, bisa silaturahmi. Masih ingat Pak ya? Masuk pintu masjid langsung dipuji Allah tadi kan? Allah suka pada orang yang membersihkan diri dalam masjid. Sudah kita dapat kesempatan berdoa. Setelah masuk ke dalam masjid, bisa silaturahmi yang manfaatnya luar biasa. Masih ingat tadi Pak? Ke masjid ukhuwah untuk mengaji. Banyak kawan hati pun senang. Siapa yang suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Ingat aja itu. Itu langsung jawaban yang ketiga. Allahu a'lam bisawab sisanya. Jadi komunikasi hati-hati. Kalau ada informasi yang kurang jelas, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab memang ada ungkapan. Ungkapan ini juga tidak salah.
Di atas langit ada langit. Ada Tapi bukan hadis itu ya. Mungkin kita ragu, tanya pada yang lebih ahli. Sampai pada titik kaidahnya tidak ragu lagi kita. Dan memang kita tidak boleh ragu. Da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Tinggalkan perkara yang ragu kepada sesuatu yang kau tidak ragu. Bagaimana supaya tidak ragu? Yakin dengan ilmunya. Al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Yakin itu tidak akan terhapus dengan keraguan. Dengan apa? Tentu dengan ilmu.